Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku kelas 9. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam PJJ dalam kegiatan BDR ke-9. Kita melanjuti bab bangun ruang sisi lengkung yang kedua, yaitu tentang kerucut. Kerucut sudah juga kalian dapatkan di kelas 7. Di SD ya. Mari kita mulai saja. Bangun ruang sisi lengkung. Nah, ini gambar bangun ruang sisi lengkung yang kemarin juga ada tabung kerucut bola. Kita akan meningkat kepada yang kedua, yaitu kerucut yang berwarna agak coklat ya. Kemarin kita ini sudah. Baik, kerucut. Nah, ini gambar kerucut. Ya. Kerucut. Ini ada titik A, titik B, D. Ini ada pada alas semua. C adalah puncak. E adalah pertemuan jari-jari. Maka ada istilah jari-jari. AE ini jari-jari. DE, BE itu jari-jari. Sedangkan EC itu tinggi. Kemudian BC, AC itu disebut garis pelukis. Ya, nanti akan kita bahas lagi. Kemudian kerucut ini kalau kita buka, kita buat jaring-jaringnya, maka seperti ini. Bagian yang melengkung itu disebut dengan selimutnya, sedangkan yang alasnya ini berbentuk lingkaran. Jadi ada dua ya, kalau dibilang rusuknya ada satu, yang bawah ini pertemuan ini, dan sisinya ada dua, alas dan selimut, sehingga dikatakan sisinya dua, sisinya dua, rusuknya satu. Selimut dari sebuah limas seperti ini berbentuk juring lingkaran, sedangkan alasnya berbentuk lingkaran. Sekali lagi, selimut kerucut berbentuk juring lingkaran. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah ini rumus-rumus yang kerucut. Yang tadi sudah kita ketahui bahwa luas kerucut adalah luas permukaannya tadi dari jaring-jaringnya, selimut ditambah luas alas ya. Sedangkan luas selimutnya, luas alasnya adalah lingkaran, ya berarti apa? VR kuadrat. Sedang selimutnya Pi kali R kali S. Nah, ini kalian hafalkan ya. Ini selimutnya yang ini. Sehingga kalau difaktorkan menjadi PR mengalikan R kali S. Ya, ini dihafalkan. Sedangkan volumenya sama dengan limas waktu di kelas 8 ya, sepertiga luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya lingkaran, jadi PR kuadrat tingginya ada sepertiganya ya. Sama ini, hafalkan. Dimana R ini adalah jari-jari, T itu tinggi, S ini garis pelukis ya. Ini garis pelukis AC, BC itu garis pelukis. Sedangkan tinggi itu ada di dalam. TE harus tegak lurus dari puncak, tegak lurus dengan alas itu tinggi. Karena dia berlaku membentuk segitiga siku-siku ini EBC atau BCE yang saya arsir ini, maka padanya berlaku teorema Pitagoras. Berarti S-nya sebagai sisi miring, maka berlaku S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Ini hafalkan. Karena dia berbentuk segitiga siku. Oke, untuk lebih paham mari kita lihat contoh soal. Ya. Nah, ini contoh soal. Perhatikan gambar. Nomor 1 lah yang dikatakan. Ini adalah kerucut. Apa yang diketahui? Ternyata yang diketahui dari gambar ini satu apa nih? OB. OB itu ternyata jari-jari. 7 cm. OT itu apa? Oh, tinggi 24. Pertanyaannya, luas selimut, luas permukaan, volume. Luas selimut itu apa luas selimut? Kita jawab yang pertama. Tadi apa luas selimut? Sama seperti kemarin sambil belajar tapi bercanda, pi kali R kali S. Nah, ya. Kalau saya sebutnya berbicara pers, nah, PRS. Gimana? Berarti kita perlu S. Berdasarkan rumus tadi bahwa S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Berarti sama dengan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 49 ditambah 576 sama dengan 625. Ya, jadi ini masih S kuadrat nih. Jadi S-nya akar dari 625 dapat berapa? 25. Ternyata garis pelukisnya 25. Karena sudah lengkap ya tinggal masukkan saja. Berarti apa? V-nya pakai yang berapa? Karena tidak ada kelipatan 7.
3,14 kali berapa R-nya? Oh, ternyata R-nya 7, bisa. Jangan pakai ini, kita salah. Pakai 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 25. 7 bagi 7 1, 22 kali 25 dapat 550 cm persegi ya. Bisa ya, hafal ya. Baik, sekarang luas permukaan. Luas permukaan. Ya, hafalkan ya. Dalam bentuk faktor atau V kali R tambah S ya, hafalkan. Karena semua ada, R ada, S ada, tinggal masukkan. Jadi 22/7, R-nya 7 kali 7, S-nya tadi berapa? 25. 7 bagi 7 dapat 1, 1 kali 22 yang dalam kurung 7 tambah 22 adalah 7 tambah 25 adalah 32. Sehingga hasil akhir 22 kali 32. Hasilnya berapa? Ya, itu dapat 704 cm persegi ya. Mudah menghitungnya, rumus hafal. Kalau rumus hafal. Yang berikutnya volume. Volumenya tadi apa? 1/3 V R kuadrat T. 1/3 V-nya pakai 22/7. R-nya berapa? 7 kan? Anak kuadrat ya? 7 kali 7. Tingginya berapa? Tadi tingginya dengan 24 nih cm ya. 24. Nah, udah, mana bisa kita sederhanakan cara cepat. 7 bagi 7 habis atau dapat 1 lah gitu ya. Ini 24 bisa 24 bagi 3 dapat 8. Sehingga tinggal dapat 22 kali 1 22, 7 kali 8 56. Sehingga dapat terakhir 22 kali 56. Ya, 22 kali 56 itu berapa? 1000. Nah, bisa kita hitung deh berapa ya. Ya, 56 kali 22 berapa tuh? 2 1 1 1 1 2. Dapat 1232 cm kubiknya. Udah ya? Bisa ya? Salah ya. Baik, kita lihat lanjut. Neng, contoh nomor 2. Diketahui sebuah kerucut berdiameter, langsung aja diketahui diameternya berapa tuh? 10 cm. Panjang garis pelukis tadi apa? S sama dengan 13. Ditanyakan volume. Nah, volume itu apa? Jawab. Nah, ini cara cepat nih. Tadi Pak udah 1/3 V R kuadrat T. Oke. Sudah ada belum? R-nya belum ada, T-nya belum ada. R bisa dapat dari sini. Karena diameternya 10 maka jari-jarinya setengah dari 10 kan? Dia setengah dari diameter. Jadi berapa jari-jarinya? Dapat 5. Garis pelukisnya 13. Berapa jari-jarinya? Kalau kita gambarkan kan tadi berlaku Pitagoras ya. Berarti ini S-nya 13, ini R-nya 5, ini tingginya berapa kita cari? Berdasarkan Pitagoras di kelas 8 sudah, oh ini merupakan triple Pitagoras. Sisi miringnya 13, salah satunya 5, maka tingginya dapat berapa tingginya? Dapat 12. Alasan apa? Triple Pitagoras. Ini boleh tanpa menghitung ya. Kalau bisa nih. Sehingga kalau dapat 12 tinggal substitusikan kemari. Jadi 1/3 V-nya pakai berapa itu? Tidak ada kelipatannya, pakai 3,14. Jari-jarinya dapat 5, 5 kali 5 ya karena kuadrat. Tingginya dapat berapa tadi? 12. Sehingga mana bisa mudah nih? 12 bagi 3 dapat berapa? 4. Sehingga 3,14 kali 5 kali 5 itu 25 kali 4 100. Wah, angkanya bagus ternyata. 3,14 kali 100. 314 cm kubik ya. Oke, bisa ya. Baik. Oke, ngertilah, nanti ada lagi di link atau di videonya atau rangkuman materi. Lihat contoh nomor 3. Nah ini, Bevan ingin membuat topi dari topi ulang tahun dari karton berbentuk kerucut dengan diameter bagian bawah topi 20, sedangkan tinggi 24, sebanyak 200 buah luas karton yang diperlukan. Waduh, gimana jawabnya? Ya kalau kita gambar ya seperti ini. Nah ini topinya misalkan, ya kan? Nah ini namanya diameter 20, berarti maksudnya ini 10, ini 10 kan? Ya kan? Kemudian apalagi yang tingginya 24. Nah, ya. Karena dia membuat topi, berarti
tanpa alas, bolong. Karena kalau ada alasnya tertutup nggak bisa pakai topi. Jadi luas karton yang diperlukan sama dengan luas selimut dikali 200 buah. Nah, tadi buatnya 200. Luas selimut itu apa? Pi R S tadi pers ya kali 200. Yang sudah ada apanya tadi? Ini jari-jari. S-nya belum. Sama seperti tadi Pitagoras. Ya. 24 10 di triple, makanya perlu hafalan triple ini. 10 24 sisi-sikunya, maka S-nya dapat dengan mudah 26. Alasan apa? Triple Pitagoras ya. Nanti bisa kalian buktikan dengan rumus yang tadi seperti contoh satu. Sehingga udah dekat mudah. V-nya pakai berapa? 3,14. Jari-jari tadi dapat 10. S-nya tadi berapa? 26 dikali 200. Ini 200 adalah sebanyak topinya. Udah kita kali semua, ya. Kita hitung, harus pelan-pelan. Ya, dengan teliti ternyata menghasilkan 163.280 cm persegi. Nah, dalam sentimeter. Kemudian kalau dirubah dalam meter, karena 1 meter persegi itu sama dengan 10.000 cm persegi. Jadi kalau dalam meter jadi apa? Geser 4 ya. Ada 34 jadi 16,328 meter persegi. Inilah luas karton yang diperlukan oleh Bevan ya. Oke ya anak-anak, saya kira cukup jelas. Nanti kalau kurang jelas lihat aja di YouTube-nya berkali-kali. Dan nanti kerjakan soalnya supaya dapat 100 insya Allah. Minggu depan kita akan melaksanakan PTS. Terima kasih, salam sehat selalu, salam orang tua, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.